Halo Kak, aku Joakim Herbejo Melengkang dari kelas 11B. Aku bakal bacain resensi novel dari yang udah aku baca, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di sini aku bacanya lewat online. Aku baca di Flip HTML5. Habis itu di Internet Archive sama Akademia Edu. Oke. Aku bakal mulai dari identitasnya dulu dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal publik dengan nama Pena Hamka. Dengan penerbit Gema Insani serta dengan tahun terbitan di mana novel ini pertama kali diterbitkan dalam bentuk cerita bersambung pada tahun 1938. Kemudian dengan penerbitan baru yang diterbitkan oleh Gema Insani pada 4 Desember 2017. Jumlah halamannya itu ada 268 halaman, serta kategori atau genre buku dari novel ini yaitu novel sastra roman sosial. Kenapa aku pilih novel ini untuk aku jadikan resensi? Karena pas aku lagi baca list novel, ini jadi novel yang menurut aku pribadi judulnya itu menarik. Dan aku sempat baca juga sinopsis dari internet yang ada kalau ini tuh ceritanya romansa. Jadi aku tertarik buat baca dan jadiin ini resensi novel aku. Oke, di sini aku udah buat struktur resensi aku juga. Ada sinopsisnya, ada ulasannya, terus ada tema dan gaya penulisan. Nanti aku bahas, aku baca juga sama kesimpulannya. Oke, kita lanjut buat sinopsisnya. Dari sinopsis dari novel itu sendiri yang udah aku buat. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah novel karya Hamka yang membawakan kisah cinta tragis yang berlatarkan pada masyarakat Minangkabau yang masih kental dalam pengaruh kuat adat. Dalam novel ini terdapat tokoh utama yaitu Zainuddin sebagai seorang pemuda berdarah campuran Minangkabau dan Bugis yang tinggal di Padang Panjang. Zainuddin jatuh cinta pada seorang bernama Hayati, seorang gadis Minang asli. Hayati tentu juga mencintai Zainuddin. Namun hubungan mereka ditentang keras serta dilarang oleh masyarakat dan keluarga Hayati. Karena Zainuddin dianggap bukan orang Minang. Dia dianggap bukanlah orang Minang tulen maupun orang Minang sepenuhnya. Jadi Zainuddin adalah seorang tokoh yang campuran. Sedangkan Hayati adalah keterbalikannya. Setelah mengalami penolakan dan pengusiran, Zainuddin merantau pergi ke Surabaya. Di sana ia bangkit dari keterpurukan, membuka lembaran baru dan menjadi seorang penulis yang terkenal. Sementara itu, di sisi yang lain, Hayati dijodohkan dengan seorang yang baru yaitu Aziz sebagai seorang tokoh yang diceritakan sebagai seorang pria kaya turunan Minang. Namun sayangnya pernikahan Hayati dan Aziz tidak bahagia karena kerap kali Aziz berlaku kasar dan akhirnya meninggalkan Hayati. Setelah bercerai, Hayati berusaha kembali kepada Zainuddin. Hayati berharap cinta mereka bisa terulang. Hayati berharap bahwa Zainuddin masih bisa menerima Hayati karena Hayati sangat menginginkan Zainuddin kembali. Namun takdir berkata lain. Zainuddin yang masih diliputi luka batin menolak Hayati. Meskipun Zainuddin masih mencintainya, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia tidak bisa menerima bahwa ia pernah diusir
serta pernah tidak dianggap, yang membuatnya masih mengingat akan hal tersebut. Zainuddin tidak bisa melupakan rasa sakit akibat penolakan dan pengkhianatan masa lalu yang ia rasakan ketika ia bersama Hayati. Hayati pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Hayati menumpang kapal dengan nama Van der Wijk. Disinilah hal tragis terjadi. Kapal Van der Wijk tenggelam dalam perjalanan. Hayati meninggal dunia dan Zainuddin hanya bisa menyesali keputusannya. Zainuddin hanya bisa mengenang cintanya yang telah hilang selamanya. Oke, itu untuk sinopsis aku, Kak, dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, untuk ulasannya di sini, bayangkan sebuah cinta yang begitu dalam, namun tak pernah punya pelabuhan untuk bersandar. Begitulah cinta Zainuddin dan Hayati yang digambarkan dalam novel klasik Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Cerita novel ini bukanlah sekedar cerita romansa biasa. Cerita novel ini menjadi sebuah penggambaran akan pertempuran batin antara hati, harga diri, serta peran kekuatan tradisi yang menyesakan. Zainuddin sebagai seorang pemuda yang menjadi tokoh utama, sebagai seorang pemuda Malang berdarah campuran Minang Bugis, hanya ingin mencintai dan meraih kekasih hatinya. Ia tulus dan dia berusaha untuk mendapatkan Hayati sebagai pujaan hatinya. Namun dunia tidak berpihak padanya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memberikan haknya pada kala itu. Di saat itu, mata masyarakat Padang Panjang menganggap bahwa darah Zainuddin terlalu asin. Ia ditolak mentah-mentah. Ia ditolak sepenuhnya, bukan karena kurangnya cinta dan usaha, tapi malangnya karena lahir dari ibu yang bukan siapa-siapa menurut adat pada saat itu. Inilah awal tragedi yang menjerat kisah Zainuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Zainuddin diusir. Dia tidak dianggap dan dia dibuang. Seolah-olah haknya menjadi manusia itu tidak ada. Namun ia tidak memilih untuk hancur. Dia tetap berusaha dan mencari cara. Dia pergi dan berlayar ke Surabaya. Dia memulai hidup barunya, membuka lembaran yang baru, menulis tentang hidupnya sebagai seseorang yang baru di kota tersebut. Di kota itu, situasi berpihak padanya. Seseorang yang awalnya dianggap sosial sebagai sosok yang berbeda, sosok yang tidak asli, dan hidup sebagai sosok yang dianggap campuran dalam sosial itu, kala itu menemukan kunci dalam membuka jalan baru di kehidupannya. Dia menemukan bahwa pena telah menjadi senjatanya. Ia dapat menulis, ia dapat menginspirasi, dan ia dapat melakukan hal itu dengan pena di tangannya serta tumbuh menjadi seorang pria yang sukses. Namun dengan segala hal yang telah terjadi, telah dirasakan oleh Zainuddin di kotanya, di lembaran hidup yang baru itu, tetap saja luka masa lalu masih mengendap di dalam diri Zainuddin. Luka masa lalu dalam diri Zainuddin seperti bara yang tak kunjung padam di dadanya.
Sementara itu, kita pindah ke dunia yang berbeda. Kita pindah ke sisi yang berbeda, di mana Hayati hidup menjalani nasibnya. Hayati hidup dalam lembaran hidupnya sendiri, jauh dari Zainuddin. Hayati dijodohkan dengan seorang bernama Aziz, seorang pria dari kalangan bangsawan, seorang yang memiliki kekayaan, seorang yang memiliki gelar, serta seorang yang memiliki segalanya pada saat itu. Hampir segalanya pada saat itu. Itulah yang dipikirkan Hayati. Ia berpikir bahwa ia bisa bahagia hidup dengan Aziz. Hidupnya akan jaya dan hidupnya tentu akan baik-baik saja. Namun yang tidak terpikirkan Hayati adalah dia tidak pernah memikirkan sisi lain dari seorang Aziz. Dunia itu rata. Terdapat hal yang buruk maupun yang baik. Dunia tidak bisa hanya menjamin bahwa semuanya akan berjalan manis. Apa yang terjadi justru malah memukul ekspektasi dari pemikiran Hayati. Seorang Aziz yang dia pikir adalah seorang bangsawan yang dapat membuat hidupnya bahagia, malah menjadi seseorang yang berbeda dari apa yang dia pikirkan. Aziz bukanlah penyelamat maupun seseorang yang dapat membawa Hayati menuju kebahagiaan yang dia impikan. Melainkan Aziz menjadi seseorang yang membuat situasi di mana Hayati harus merasakan hidup seperti di penjara. Hayati terkurung, Hayati hidup dalam rumah tangga yang kosong. Hingga pada akhirnya semuanya runtuh dan hancur. Ketika Hayati kembali kepada Zainuddin, harapan muncul sekejap memenuhi dirinya. Dengan dirinya yang dipenuhi dengan harapan bahwa ia dapat kembali bersama Zainuddin, kandasnya ia dipukul lagi oleh realita bahwa luka hati yang terlalu dalam sudah lama tinggal dalam Zainuddin. Zainuddin menolak dan memilih logika di atas cinta yang dulu ia puja. Dia berpikir bahwa dirinya yang telah dibuang, dia berpikir bahwa dirinya yang telah diasingkan atas segala usaha yang dia lakukan, semuanya sudah sia-sia dan tidak ada kata balik. Keputusan itu menjadi pukulan terakhir serta menjadi sebuah pembuka pintu akhir. Hayati pulang dengan hati remuk dipenuhi rasa sedih. Betapa hancurnya harapan yang menyelimuti dirinya. Hayati hanya bisa menerima takdir bahwa hal ini memang sudah akan terjadi dan menjadi bayaran akan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dengan hati yang remuk, layaknya kaca yang tidak berbentuk, ia kembali lagi untuk kedua kalinya pergi jauh dari sisi Zainuddin, pergi jauh dari Zainuddin. Ia menumpang kapal Van der Wijk untuk kembali ke kampung halaman. Namun siapa yang dapat memperkirakan masa mendatang? Kapal yang dinaikinya menjadi simbol akhir dari segalanya. Kapal itu karam, jatuh ke dalam lautan, tenggelam dalam lautan yang dalam. Ketika kapal itu karam, bukan hanya nyawa Hayati saja yang hilang, tetapi juga seluruh kisah akan lembaran buku cinta mereka yang tak sempat selesai. Oke, jadi tema dan gaya penulisan untuk novel Van der Wijk
Ini itu dari temanya sendiri mengangkat tema cinta dan pengorbanan, di mana kisah cinta Zainuddin dan Hayati menjadi inti cerita cinta yang tulus namun kandas oleh realitas sosial dan adat. Kemudian pertentangan antara adat dan kemanusiaan. Novel ini mengkritik adat Minangkabau yang saat itu sangat kaku dan menindas, terutama dalam hal status, keturunan, dan pernikahan. Lalu tema pencarian identitas dan harga diri, yaitu dari sisi Zainuddin, bahwa Zainuddin berusaha untuk mendapatkan pengakuan serta harga diri sebagai manusia utuh meskipun sudah dianggap bukan asli Minang. Meskipun dia sudah diusir, dia sudah dibuang, diasingkan. Kritik sosial serta ketimpangan status juga diangkat dalam tema novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk, di mana Hamka menyindir struktur sosial yang menilai manusia dari asal usul saja, bukan dari akhlak atau kemampuannya. Kemudian dari takdir dan penyesalan. Takdir menjadi pengikat nasib tragis para tokohnya, dan penyesalan menjadi tema emosional yang kuat menjelang akhir cerita. Lalu dalam gaya penulisan novel ini, bahasa puitis dan emosional. Dalam tulisannya, Hamka menggunakan diksi yang indah dan penuh nuansa, menciptakan suasana yang menyentuh hati dan membuat pembaca merasakan dan membekas dalam ingatan pembaca. Serta dengan gaya penulisan yang deskriptif dan reflektif, penulis banyak menggunakan deskripsi mendalam terhadap perasaan, pikiran, dan suasana hati tokoh, terutama Zainuddin. Lalu alurnya ini ditulis dengan alur campuran, yaitu campuran kilas balik dan maju. Meskipun alur utamanya maju, terdapat beberapa bagian yang menggunakan kilas balik untuk memperdalam latar belakang tokoh. Kemudian sastra realis. Gaya penulisan Hamka realistis dan mencerminkan kondisi sosial serta masyarakat Minang pada zaman itu, menjadikan cerita terasa nyata dan relevan. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di sini tema yang diangkat itu banyak, dan memang tema-tema yang penting, tema-tema yang menarik. Tema-tema ini salah satunya itu tema sosial tadi. Tema sosial yang diangkat di sini kuat dan relevan, serta alur cerita yang dibuat itu menarik, sehingga novel ini diminati dan bisa dibaca oleh banyak orang. Dengan novel ini mengangkat isu diskriminasi sosial, ketimpangan kelas, dan ketidakadilan adat dengan cara yang berani dan menggugah, menjadikannya tetap relevan hingga hari ini. Kisah cinta yang menyentuh dan mendalam. Cerita cinta Zainuddin dan Hayati disampaikan dengan penuh emosi, membekas di hati pembaca, serta menjadikan novel ini menjadi salah satu roman tragis terbaik dalam sastra Indonesia. Bahasa yang puitis dan indah, dengan tetap mudah dipahami. Gaya penulisan Hamka sangat khas dan penuh nuansa, metafora, serta kedalaman emosi yang memperkuat daya tarik naratif, namun tetap dapat dicerna oleh pembaca umum. Lalu penggambaran tokoh yang kompleks dan manusiawi. Zainuddin di sini digambarkan sebagai tokoh yang menampilkan segala kekuatan serta kelemahannya, yang membuat karakter ini dalam novel terasa nyata dan relatable, atau bisa dibilang terasa nyata dan bisa kita rasakan. Kemudian keunikan sudut pandang penulis. Hamka menulis sebagai tokoh yang pernah merasakan penderitaan batin, membuat cerita terasa otentik. Kemudian untuk kekurangan novelnya sendiri,
Alur terasa lambat dan berputar di beberapa bagian. Penjabaran perasaan tokoh yang sangat detail dan berulang dapat membuat alur cerita terasa lambat atau repetitif bagi sebagian pembaca modern. Serta gaya bahasa lama. Beberapa kosakata dan gaya bahasanya mungkin terasa kuno atau sulit dipahami oleh pembaca muda tanpa latar budaya sastra. Selanjutnya, untuk kesimpulannya. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menjadi novel yang tidak hanya menawarkan kisah cinta tragis, tapi juga mengangkat dalam menyuarakan kritik tajam terhadap budaya dan adat dalam sosial yang mengekang. Melalui karakter Zainuddin dan Hayati, sang penulis Hamka menunjukkan bagaimana status sosial dan norma masyarakat dapat menjadi penghambat serta dapat menghancurkan cinta yang murni dan harapan akan kebahagiaan. Bahasa yang indah, alur emosional yang kuat, serta pesan moral yang mendalam menjadikan novel ini terus ada dalam sejarah sastra Indonesia. Kisah ini menyadarkan pembaca bahwa cinta saja tidak cukup tanpa keadilan serta keberanian dalam melawan ketidakadilan. Sebuah bacaan yang layak direnungkan dan dinikmati untuk percaya bahwa cinta sejati layak untuk diperjuangkan, meski dunia tidak selalu berpihak. Hamka menulis dengan gaya bahasa yang indah, puitis namun kuat menghantam batin rasa pembaca. Ia mengisi kritik sosial dalam narasi emosional yang menyentuh. Meski begitu, novel ini juga ada membawakan pesan bahwa cinta juga tak selalu bisa melawan dunia, terutama ketika dunia tak pernah memberinya ruang untuk hidup. Novel ini bukan hanya cerita cinta biasa. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah pelajaran hidup dalam bentuk sastra, layak dibaca oleh siapa saja yang mencintai kisah yang menyentuh dan bermakna. Kalau kamu mencari novel yang bisa membuatmu merenung, menangis, sekaligus belajar tentang arti cinta, pengorbanan, dan ketidakadilan sosial, maka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah pilihan yang tepat. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka cocok bagi siapapun yang menyukai kisah cinta yang mendalam, penuh nilai, moral, serta kritik sosial yang kuat. Karya ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dan membuka mata terhadap realitas kehidupan. Oke Kak, sekian dari resensi novel yang udah aku buat. Sekiranya ada salah kata maupun kata yang aku baca itu belibet, mohon dimaafkan Kak. Oke. Sekian dari aku. Terima kasih Kak.